Bersama ini atas perkenan dan izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya nyatakan pendidikan khusus Provinsi Akupat secara resmi saya nyatakan dibuka. PC Pradi Jakarta Barat. Pradi. Jaya. IPN Veteran Jakarta. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhammad, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Jal Jalali wa Ikram. Ya Allah, tidak ada kata yang paling indah yang kami ucapkan pada sore hari ini selain puji syukur kepada-Mu, Ya Allah, yang telah Kau limpahkan rahmat dan hidayah kepada kami serta kesehatan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di dalam ruang yang seperti ini, Ya Allah, dalam keadaan siap untuk menerima materi-materi, Ya Allah. Ya Allah, inilah kami jalan yang lurus yang Kau ridhoi, Ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk menerima materi-materi dalam pembelajaran PKPA, Ya Allah, agar kami dapat mengikuti ujian PKPA, agar kami dapat mengikuti ujian profesi advokat di dalam keadaan yang lancar dan lurus, Ya Allah. Doa yang tidak sempurna ini dan mohon sempurnakanlah, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya melihat bahwa banyak sekali permintaan-permintaan terutama dari PKPA agar saya tetap ingin memberikan tampil PKPA ini supaya tetap memberikan semangat kepada teman-teman semuanya. Oleh karena itu hari ini saya tidak memberikan kuliah datang ke secara offline, tapi saya ingin bertatap muka dengan para peserta PKPA yang ada di sini, sekedar untuk berbincang-bincang warna sari, ya, dan memberikan masukan-masukan kepada teman-teman semuanya dan memberikan dukungan kepada Jakarta Barat beserta Universitas Veteran dalam penyelenggaraan PKPA ini. Saya atas nama DPN Pradi sebagai Ketua Umum, saya ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya bisa ikut menjadi peserta PKPA ini. Karena apa? Karena PKPA Pradi ini merupakan PKPA yang diselenggarakan sesuai dengan undang-undang advokasi. Ya, jadi satu hal yang paling penting teman-teman ketahui bahwa Anda patut berbangga dan bersenang hati karena Anda bekerja keras melakukan pendidikan PKPA di lembaga yang secara resmi dibentuk berdasarkan undang-undang advokat. Pradi tidak sama dengan organisasi yang lain, tidak ada samanya karena Pradi dibentuk berdasarkan undang-undang advokat dan Pradi itu adalah organ negara yang bebas dan mandiri
yang melaksanakan fungsi negara. Nah, organisasi yang lain itu bukan warga negara, bukan organ negara. Status Pradi sebagai organ negara itu ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kalau saya tidak keliru tahun 2026 yang lalu, yang menegaskan bahwa Pradi adalah satu-satunya organisasi advokat atau adalah organisasi advokat yang merupakan organ negara melaksanakan fungsi negara, tetapi dia berstatus independent state organ. Tahun sini setelah saya sampaikan itu tadi, dan bersama ini atas perkenan dan izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya nyatakan pendidikan khusus profesi advokat secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih ya, pada akhirnya PKPA kita ini sudah berjalan, akhirnya bisa dimulai. Semoga juga ini masih akan awal ya, jadi masih akan ada kira-kira 3 pekan lagi untuk kita melakukan tugas kita. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada para peserta baik offline maupun online yang dapat saya laporkan kepada Bapak di sini berjumlah 140 peserta, 70 offline dan 70 online. Nah, pesan kami mewakili seluruh panitia adalah pertama supaya teman-teman di sini ya bisa serius mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 3 pekan ke depan, karena akan ada pemateri-pemateri yang luar biasa yang sangat sulit sekali untuk dicari jadwalnya, tapi berkenan untuk memberikan materi secara langsung kepada teman-teman di sini. Ada bocoran ya bahwa minggu depan dapat saya laporkan pada Pak Ketua, Pak Dekan, Wakil Ketua Umum, bahwa Ketua MK Bapak Suhartoyo konfirm untuk mengajar di Sabtu depan. Jadi beliau akan hadir di sini. Untuk jamnya nanti kalian tunggu saja. Yang pasti sudah konfirm di pekan yang kedua. Jadi kemudian juga pekan ini juga banyak pemateri-pemateri luar biasa ya. Bahkan juga ada dari unsur Mahkamah Agung, kemudian dari penegak hukum lain maupun advokat senior. Semoga kalian belajar betul-betul di sini. Jadi pesan kami tidak hanya teori saja kalian pelajari, semoga hal-hal praktek kalian bisa pelajari. Terus menjaga integritas dan semoga kita semua bisa menikmati PKPA ini dengan baik dan jaga kebersihan, jaga ketertiban. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, selamat datang dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam Pradi. PKPA DPC Pradi Jakarta Barat yang konsisten ya. Kita itu ada materi kewajiban pro bono bagi avokat Pradi. Jadi sebagai avokat Pradi itu harus tidak saja ya, semua juga sebagai avokat inginnya menangani perkara yang bernilai ekonomis. Tetapi di Pradi ya, Pradi pro bono. Kenapa saya selalu menyebutkan seperti itu? Karena tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh beliau, sudah sangat panjang sekali. Kita berterima kasih ya kabur sirinya, dan saya rasa itu sangat akan mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman yang mau menjadi avokat, bahwa memang benar Pradi kita inilah ya yang relnya dari awal, lokomotifnya sampai saat ini dari undang-undang avokat. PBH Pradi yang sebagai bukti juga bahwa Pradi kita ini single bar, karena turunannya sama dari undang-undang avokat PP 83 tahun 2008, kemudian lahir PBH Pradi ya kalau tidak salah 11 Mei 2009, dan ada Peraturan Pradi nomor 1 tahun 2010 yang mewajibkan avokat Pradi memberikan bantuan hukum pro bono ya, bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, memberikan akses to justice kepada masyarakat yang memerlukan. Jadi menjadi avokat Pradi tidak saja mengerjakan ya perkara ekonomis, tapi juga harus mengerjakan perkara pro bono. Jadi di setiap hampir di semua DPC itu ada PBH Pradi, dan di PBH Pradi Jakarta Barat beliaulah ketuanya, dan juga banyak sekali menyerap untuk teman-teman yang mau magang. Selamat
memulai untuk mengikuti PKPA ini. Dan saya sangat bangga kepada teman-teman semua masih mau memilih mengambil PKPA di Peradi di bawah kepemimpinan Prof. Otto Hasibuan. Teman-teman tetap mengambil PKPA di tempat yang tepat, ya. Karena memang inilah sebagai bagi kami itu adalah kewajiban moral kami dari DPC Peradi Jakarta Barat. Mungkin dalam hampir sudah 4 tahun lewat ya masa pengurusan ini sudah menghasilkan alumni 7.000 lebih barangkali ya, 7.000 hampir 8.000 alumni PKPA. Karena ini semata-mata adalah kewajiban moral kami dan kami pun memang ya memiliki kewajiban itu untuk menyelenggarakan PKPA yang berkualitas. Karena memang harapannya dan memang kami menginginkan alumni PKPA yang nantinya ya kalau sudah selesai mengikuti PKPA ini dan menjadi advokat harus yang berkualitas, yang profesional dan berintegritas. Pesan saya, ikutilah PKPA ini ya dengan serius gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum gitu. Itulah harapan kami. Akan lahir advokat-advokat nantinya ya kalau sudah memenuhi syarat menjadi advokat yang memang berkelas dan berkualitas dari ruangan ini. Itu harapan kami. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Bahkan ada beberapa hakim agung, kemudian juga dari BPN Peradi, praktisi, dosen akan mengajar nantinya, memberikan materi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengikuti sampai dengan selesai dalam keadaan yang sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah SWT pada sore hari ini dapat dilakukan pendidikan profesi advokat angkatan yang ke-9 kerjasama antara Peradi, DPC Peradi Jakarta Barat dengan Fakultas Hukum UPN Peradi Jakarta. Pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ketua DPC Peradi Pak Dr. Swendra Hasibuan Barat SMIH atas kerjasamanya selama ini, karena dengan kerjasama ini ya kerjasama yang baik ini tentunya akan memberikan juga manfaat gitu ya untuk yang baik Metro Jakarta maupun juga untuk DPC Peradi Jakarta Barat. PKPA yang sekarang ini yang sudah disampaikan tadi ini merupakan PKPA angkatan yang ke-9. Jadi kalau sudah angkatan ke-9 cukup banyak berarti alumninya gitu kan, yang sudah memang berkiprah di masyarakat, jadi yang memang sudah melaksanakan tugasnya sebagai advokat di masyarakat. Dan saya berharap gitu ya dengan kerjasama ini yang sudah angkatan 9 dengan PKPA Peradi ini bukan hanya jumlah atau kuantitasnya saja gitu ya, tetapi juga saya yakin gitu ya selain kuantitas juga kualitas gitu ya. Jadi dengan para peserta yang mengikuti PKPA di Peradi ini, saya yakin gitu ya bahwa kualitas itu memang terjaga gitu ya, karena memang ini sesuai dengan undang-undang advokat gitu ya. Undang-undang advokat itu dikatakan bahwa tujuan utama organisasi advokat itu adalah meningkatkan kualitas profesi advokat ya. Jadi disampaikan tadi oleh Pak Ketua Pak DPC Peradi Pak Dr. Swendra Hasibuan ya, di sinilah kalau ingin mencari kualitas gitu ya. Jadi sudah tepat sekali gitu ya Anda yang mengikuti PKPA ya, yang memang kalau Anda ingin mencari kualitas itu tadi sudah disampaikan. Dan kemudian juga bahwa sesuai dengan undang advokat kita selain juga PKPA ini juga yang Anda ikuti ya, tentunya ada tahapan berikutnya tadi ya, baik itu upah maupun magang
Dan alhamdulillah dengan Anda mengikuti di sini, tadi disampaikan juga ya diharapkan Anda juga mengikuti upah ya yang dilakukan oleh Peradi. Dan juga untuk makan juga sudah disediakan juga tadi di sini, tadi sudah disampaikan, gitu ya. Karena itu merupakan satu rangkaian wajib yang harus diikuti ya untuk mendapatkan lesson, untuk mendapatkan izin ya sebagai advokat, sehingga Anda dapat ya praktek di seluruh Mahkamah Agung ya. Kalau dulu itu kan provinsi, sekarang adalah seluruh wilayah Mahkamah Agung. Kemudian juga kurikulum yang diajarkan juga di dalam PKPK ini merupakan suatu kurikulum kerjasama gitu ya, antara Fakultas Hukum Universitas Jakarta juga dengan Peradi DPC Jakarta Barat. Ya memang difokuskan terkait dengan program ini adalah terkait dengan praktek ya, artinya walaupun dalam waktu yang disampaikan oleh Pak Nida dalam waktu 3 pekan ya, memang waktu sangat ya agak cepat gitu ya, tetapi saya yakin bahwa Anda akan mampu menguasai karena nanti ditambah dengan magang yang disampaikan juga oleh Prof. Asibuan. Terima kasih, dan pada seluruh peserta yang telah memilih Peradi Jakarta Barat ini, Universitas Jakarta Barat ini untuk Anda mengambil khusus PKPA di Peradi Jakarta Barat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, perlu saya jelaskan apa itu IKADIN, karena kalian bingung ini apa, kalau Peradi ada IKADIN. IKADIN itu nanti kalian buka-buka tentang organisasi profesi, adalah salah satu organisasi tertua dan terbesar dahulu. Lalu lahirnya undang-undang advokat, maka seluruh organisasi yang ada harus bersatu dan membentuk namanya Peradi. Jadi shortnya adalah IKADIN itu adalah ibu yang melahirkan Peradi. Tepuk tangan buat Peradi. Nah, karena setelah bersatu masih tetap ada, karena bagaimanapun kami yang melahirkan, kami harus mengawal berjalannya Peradi dan memastikan nilai-nilai yang sudah dikristalisasi sejak dahulu tetap berjalan, dan sampai hari ini IKADIN adalah mitra utama yang selalu ikut membersamai membangun Peradi. Itulah IKADIN. Jadi mungkin kita akan terus berinteraksi dan nanti juga berharap suatu saat menjadi anggota Peradi, jadi juga anggota IKADIN. Perbedaannya, IKADIN lebih kepada organisasi perkumpulan advokat ya. Kita lebih bisa menjalankan visi-visi yang khususnya kalau IKADIN itu kita dikenal sebagai organisasi perjuangan. Berikutnya dalam kesempatan ini kami IKADIN menyampaikan selamat kepada penyelenggara DPC IKADIN Jakarta Barat yang kesekian kalinya mengadakan PKPA, dan secara jujur boleh saya sampaikan ini PKPA terbesar di Indonesia dan menjadi patron dari penyelenggaraan PKPA di seluruh tanah, menjadi patron. Tepuk tangan untuk mereka. Kenapa menjadi patron? Karena berhasil tidak hanya dari segi peserta peminat yang tinggi, karena juga salah satu keberhasilan, tapi juga mereka begitu konsisten menjaga kualitas PKPA, dan saya secara pribadi sangat mengapresiasi kepada para senior yang duduk di depan, baik dari DPC maupun DPR. Mereka ini lawyer terkenal, lawyer yang sangat sibuk dengan kesehariannya, tapi masih punya waktu untuk melahirkan generasi emas Peradi. Kenapa? Mereka tidak melihat kalian sebagai pesaing, tapi kalian adalah generasi selanjutnya yang akan melanjutkan perjuangan kita semua untuk melahirkan profesi advokat yang bermartabat. Jadi mereka menyisihkan waktunya, pikirannya untuk bagaimana mengkader para advokat di Indonesia, dan mereka betul-betul serius, dan saya sangat berharap rekan-rekan mengapresiasi para senior yang sudah memberikan waktunya ya. Dan ini bukan hanya interaksi sebagai PKPA, sebagai pengajar, tapi juga komunikasi, hubungan itu interaksi terus dibangun. Karena bagaimanapun kita dalam satu wadah profesi, satu bidang pekerjaan yang sama, mungkin kedepannya kita hampir setiap hari ketemu di pengadilan, maka interaksi senior dan junior itu sangat penting. Berikutnya yang perlu saya sampaikan bahwa saya sangat mengharapkan para peserta tidak hanya sekedar ikut PKPA
just for pass the test, ya, hanya untuk lulus tes. Sayang sekali, karena setelah kalian lulus, lalu ngapain? Bagaimana menghadapi persaingan? Jumlah advokat peradilannya sudah 85.000, belum organisasi yang lain. Kalau hanya sekedar lulus, lalu kalian tidak punya kelebihan, tidak punya kekhususan, bagaimana bisa bersaing? Saya ingin mengubah paradigma persepsi teman-teman semua. Pada saat itu PKPA, kalian sedang membekali profesi kalian. Ya, jadi betul-betul mendalami semua bidang ajar. Jangan ada yang dilewatkan, karena semua mata ajar itu akan menjadi bekal profesi kalian. Ya, kalian nggak bisa dipilih-pilih. Saya sukanya tun, saya sukanya pidana, saya nggak suka perdata, saya nggak suka peradilan agama. Memang kalian bisa nentuin klien nanti yang akan datang bulan depan ke yang mana. Perkara apa yang akan datang, kalian nggak akan tahu. Jadi caranya dari sekarang prepare. Apapun perkara yang masuk, kalian menguasai bidang anatomi. Itu sebagai bekal profesi. Nah, kalau cara berpikir seperti itu, saya yakin kalian akan konsentrasi dalam setiap bidang ajar, dan kalian bukan hanya sekedar lulus tes, tapi nanti kalian menjadi lawyer yang diterima oleh pasar, lawyer yang bisa men-serve kliennya dengan baik, dan lawyer yang akan berhasil dalam menjadi profesi ke depan. Jaga integritas, ya. Advokat itu bukan hanya sekedar pelayan hukum, tapi juga dia memiliki satu beban sebagai penghargaan sebagai orang yang memilih profesi yang terhormat. Tapi saya sangat meyakini justru kalian peserta saat ini yang sedang masuk profesi advokat pasti sudah berangkat dengan integritas yang tinggi. Ya, mereka masuk profesi advokat dengan segala idealismenya justru. Mereka belum tahu dunia praktek seperti apa. Saya yakin teman-teman menjadi advokat karena ingin membela masyarakat, membela yang benar, betul ya? Tidak ada di bidang kalian akan menjadi penyuap atau para hakim, betul ya? Karena kalian masih hijau semua. Tapi hati-hati dalam dunia praktek nanti, keadaan dan sistem bisa mengganggu keyakinan kalian, idealisme kalian. Ya, saya pikir juga semua hakim semua bersih pada saat masuk, semua dengan mimpi idealisme ini. Tapi sistem yang merombak, makanya saya ingatkan, tolong menjaga itu. Ya, nah, pesan saya satu, nanti ada mata kuliah kode etik, ya. Tolong jangan pernah melihat kode etik sebagai beban. Saya ulangi, jangan pernah melihat kode etik sebagai beban, tapi di benak kalian kode etik adalah perisai profesi. Saya ulang, kode etik adalah perisai profesi. Semua pekerjaan punya risiko ya. Ya, advokat setiap hari mengalami konflik juga akan banyak risiko, dari risiko psikis sampai risiko fisik. Tapi jangan takut. Ya, tukang ojek juga punya risiko ditabrak dan meninggal. Nah, tapi saya meyakini kalau kalian menaati saja kode etik, bagaimana hubungan dengan rekan sejawat, bagaimana berhubungan mencara mengenai perkara, bagaimana menghormati rekan sejawat, maka mudah-mudahan konflik yang kita tangani tidak menjadi konflik pribadi. Dan karena itu kalian akan dijauhi dari risiko. Karena itu saya sangat berharap nanti siapapun yang akan mengajarkan kode etik, tolong ingat kata-kata saya. Kode etik adalah proses profesi, sehingga pada saat kalian untuk mempelajari bukan hanya sekedar mengetahui, tapi meyakini dan menjalankan. Ya. Dan saya percayakan itu akan menjauhi kalian dari berbagai risiko yang mungkin akan dijauhi saat menjalani profesi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terakhir, selamat menjalankan pendidikan. Tetap enjoy, tapi stay fokus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PC Pradi Jakarta